Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Anapenda ya. Setelah video sebelumnya rekan-rekan sekalian belajar tentang menentukan tema, kemudian menentukan target ya, pakai SMART ya, metodologi SMART. Kemudian yang ketiga adalah Anaconda ya, analisa kondisi yang ada. Nah, di step keempat ini di dalam bergizi kita akan membahas tentang Anapenda. Di Anaconda, masih ingat nggak penyimpangannya apa saja? Ada dua ya. Nah, jadi analisa sebab dan akibat. Jadi sebuah kecelakaan terpleset itu terjadi karena ada penyebabnya. Ini kita bicara akibat terpleset, penyebabnya apa? Nah, salah satu yang kita temukan penyimpangannya di saat melakukan Anaconda adalah apa? Masih ingat nggak? Ayo, ingat lagi. Ting 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 ting. Ya, jadi setelah rekan-rekan sekalian melakukan analisa dari mesin, metode, material, sama lingkungan di tahap Anaconda, rekan-rekan sekalian akan menemukan penyimpangan-penyimpangan. Nah, penyimpangan ini kemudian rekan-rekan sekalian lakukan analisis, ya. Jadi ada dua poin. Yang pertama adalah adanya ceceran air di lantai ya. Kalau kita lihat potensi penyebab langsungnya adalah dari plafon yang ada rembesan air gitu ya ceritanya. Oke. Nah, yang kedua apa? Tidak adanya sign atau alat penanda ya. Padahal di situ sering terjadi kecelakaan orang terpleset tapi tidak ada penanda awas hati-hati licin gitu ya. Jadi ini juga merupakan suatu hal yang disebut abnormal atau penyimpangan. Nah, kemudian dari sana rekan-rekan sekalian lakukan analisa untuk melihat atau mencari root cause-nya itu apa dengan cara sederhana. Jadi kalau bicara problem solving itu kita dalam mencari root cause itu sederhana sekali, nggak ada yang sulit di dalam melakukan QCC. Jadi kalau tadi rekan-rekan sekalian melihat ada kecelakaan karena terpleset, salah satunya dikarenakan adanya abnormal air di lantai. Kemudian rekan-rekan sekalian tanya, kenapa ada ceceran air di lantai? Nah, kira-kira apa penyebabnya? Nah, rekan-rekan sekalian coba cari tahu. Tik tok, tik tok. Nah, jadi tetesan air itu karena plafonnya rembes ya. Dari plafon rembes itu kemudian rekan-rekan sekalian lihat kenapa kok bisa ada rembesan di plafon. Ternyata itu dari apa? Genteng yang bocor. Nah, apakah genteng bocor ini merupakan root cause? Masih bisa ditanyakan sekali lagi nggak? Kenapa genteng itu bocor? Masih bisa nggak? Nah, kalau masih bisa turunkan lagi. Oh, ternyata ada apa? Genteng itu kejatuhan buah mangga. Nah, kenapa bisa kejatuhan buah mangga? Karena dahan pohon buah mangga itu sudah terlalu panjang. Ya, jadi root cause-nya itu harus sampai ketemu benar-benar root cause. Karena kalau tidak ditemukan root cause, misalnya nih rekan-rekan sekalian, oh ternyata gentengnya bocor, ya udah genteng itu kita perbaiki gitu ya. Nah, ketika itu bukan root cause-nya, maka masalah akan muncul lagi. Ya, jadi masalah itu nggak akan hilang, masalah akan muncul lagi. Tujuan kita mencari root cause-nya adalah apa? Kita mengeliminasi masalah hingga tuntas. Kalau rekan-rekan sekalian nyabutin rumput gitu ya, kalau tidak dicabut sampai ke akarnya itu rumput nanti numbuh lagi. Sama seperti dalam tahapan analisa penyebab yang ada ini. Jadi rekan-rekan sekalian cari root cause-nya. Root cause-nya ternyata kalau untuk yang adanya ceceran air itu adalah apa? Dahan pohon mangga dari gedung sebelah itu sudah menjulur terlalu panjang sampai di atas genteng kita. Nah, ya. Kemudian yang kedua, tadi penyimpangan yang ditemukan saat Anaconda apa? Ya, ini tidak adanya sign. Kenapa tidak ada sign? Ya, jadi rekan-rekan sekalian coba cari tahu kenapa sih sampai stock out gitu. Oh, ternyata belum ada pembelian. Nah, kenapa belum ada pembelian? Nah, rekan-rekan sekalian lihat lagi. Coba deh
pembelian terakhir kapan? Kok kenapa belum ada pembelian lagi? Ternyata bagian GA-nya itu lupa untuk cek stok. Nah, jadi kalau sudah ketemu root cause-nya, jangan ditanyakan kenapa lagi. Maksimalnya itu 5 kali ya. Berapa kali? 5 kali why. Pak, tapi kalau sudah 1 kali atau 2 kali why itu sudah ketemu root cause-nya, bagaimana Pak? Harus dipaksakan 5 atau enggak? Tidak. Jadi kalau sudah ketemu root cause, ketika 1 kali why atau 2 kali why itu cukup. Ya. Kenapa? Kalau kita teruskan kenapa sampai dipaksakan 5 kali, maka itu akan keluar dari konteks permasalahannya. Ini contohnya ya. Karena tadi apa? Lupa cek stok ya bagian GA ya. Kenapa lupa cek stok? Gitu kan. Oh, karena lagi ada banyak outstanding job gitu ya. Misalnya kalau kita turunkan lagi. Kenapa banyak outstanding job? Gitu. Karena misalnya terjadi banyak masalah di operasional gitu ya. Kenapa? Karena orangnya lelah atau kurang orang segala macam, jadi melebar itu permasalahannya. Ciri-ciri ketika sudah ditemukan root cause atau belum adalah apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ciri-cirinya kalau udah keluar dari konteks permasalahan itu sudah melebar. Jadi kita harus stop, itu root cause-nya. Lupa, udah titik. Ya. Permasalahannya tadi apa? Adanya orang terpleset, gitu kan? Jadi kalau kita pembuktian terbalik, karena orang atau bagian GA lupa cek stok, sehingga mengakibatkan stok sign penanda itu habis, sehingga mengakibatkan tidak adanya sign, sehingga ketika tidak ada sign akan mengakibatkan orang terpleset. Sama seperti halnya yang tadi ranting dahan pohon mangga yang sudah menjulur panjang ya, karena dahan pohon mangga itu sudah panjang sehingga mengakibatkan genteng kejatuhan buah mangga, sehingga mengakibatkan genteng itu bocor, sehingga mengakibatkan adanya ceceran air di lantai, sehingga mengakibatkan orang terpleset ya. Jadi kalau kita turunkan kenapa kita kalau pembuktian terbalik ya, sehingga itu nyambung nggak? Kalau nggak nyambung berarti anapenda Anda ini tidak sesuai gitu ya. Ingat, ada akibat, ada penyebabnya. Penyebabnya, indikasi awalnya kita temukan saat di proses anaconda ya. Dalam anaconda sudah ada ya di video sebelumnya ya, gambarkan proses, kemudian di tiap proses kita amati Genba, Genbutsu, Genjitsu, datang ke lokasi, kemudian lihat amati apa yang ditemukan penyimpangan di situ. Kemudian kalau sudah ditemukan penyimpangan, cek antara standar dengan aktualnya bagaimana, sehingga ketemu WAH, WSBH. Nah, WAH, WSBH inilah yang kita lakukan analisa kenapa sampai ketemu root cause. Oke. Nah, sampai sini mudah kan? Jadi QCC itu nggak sulit, QCC itu mudah sekali. Jadi salah satu problem solving metodologi yang cukup menjadi favorit saya adalah QCC. Atau kalau di perusahaan lain itu ada yang menyebut SGA ya, Small Group Activity, atau GKM, gugus kendali mutu, itu sama. Jadi Quality Control Circle, gugus kendali mutu, atau Small Group Activity itu sama ya. Ya jadi ingat, anapenda harus menemukan root cause ya. Temukan root cause-nya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini biar nanti lebih semangat membuat tutorial di dalam melakukan QCC atau problem solving yang berikutnya. Langkah berikutnya apa kira-kira? Setelah ketemu root cause ngapain gitu kan? Nah, langkah berikutnya itu langkah kelima, yakni rencana perbaikan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam improvement.